إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja dan safari Ramadan ke pengurus cabang Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan berlangsung di Sekretariat PCNU Kutai Barat, Kampung Sri Mulyo, Kecamatan Sekolak Darat, Kamis, tanggal 14 April tahun 2022. Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi internal, dipimpin Wakil Ketua PWNU Kaltim, Haji Syaparudin, dan Kiai Haji Bucori Nur, bersama pengurus dan Ketua PCNU Kubar, Harun Miftahul Arif, Ketua GP Ansor Suparlan, serta pimpinan Banser dan Lembaga NU, para wakil majelis cabang, di 15 kecamatan. Selanjutnya kegiatan buka puasa bersama, sholat maghrib dan isya berjamaah, salat tarawih. Kemudian dilanjut dengan acara ramah tamah yang dihadiri Bupati Kubar FX Yapan, diwakili Kadishub Haji Rahmat dan anggota DPRD Kubar Haji Suharna, perwakilan Polres dan Kodim 0912 Kubar, serta para tokoh ulama NU dan petinggi Kampung Sri Mulyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usai pelaksanaan sholat berjamaah, Wakil Ketua PWNU Kaltim Haji Syaparudin mengatakan, NU merupakan pagar akidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, sehingga NU harus mampu memberikan pelayanan bagi umat di berbagai bidang. Oleh karena itu, dirinya juga berpesan ke PCNU Kubar untuk mengedepankan kebersamaan dalam menjalankan tugas organisasi. Tidak hanya itu, Syaparudin yang juga Ketua Tim Wali Kota Akselarisasi Pembangunan Kota Samarinda itu menegaskan, semua lembaga memiliki visi dan misi sebagai pedoman dalam bekerja, sehingga NU memiliki kerangka dan aturan yang jelas dalam melaksanakan tugas. Syaparudin yang merupakan asli Putra Long Iram ini, menyebut dirinya bersama tim rombongan PWNU Kaltim akan melanjutkan perjalanan kunjungan kerjanya dalam rangka safari Ramadan ke PCNU Kabupaten Mahakam Ulu di keesokan harinya pada Jumat tanggal 15 April tahun 2022. Kenal dengan saya, tapi lawas 7 tahun rasanya karena ramai di Kutai Barat. Karena 7 tahun yang lalu Pak Kiai ramai di Kutai Barat. Nama saya Syaparudin, lahir di Long Iram. Bapak saya sudah meninggal, ibu saya baru-baru ini meninggal. Oleh karenanya, sekitar 2 hari sebelum puasa, saya ziarah ke makam orang tua saya di Long Iram. Oleh karena itu, pengurus PCNU Kubar diminta dapat menjalankan visi dan misi NU sebagai pedoman dalam bekerja, sehingga memiliki kerangka dan aturan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Sementara Bupati Kubar FX Yapan, melalui Kadishub Haji Rahmat, mengapresiasi kegiatan safari Ramadan PWNU Kaltim bersama PCNU Kubar dalam ajang silaturahmi di bulan suci Ramadan tahun 2022. Bupati Kubar menyebut, melalui safari Ramadan ini, menjadi kedekatan dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan pengurus PWNU Kaltim, sehingga ia berharap kunjungan dalam safari Ramadan ini
bisa membawa berkah dan perubahan untuk PCNU Kubar, dengan pimpinan dan pengurus yang baru. Kepada wartawan, Kiai Haji Busori Nur, melalui safari Ramadan ini, pihaknya sembari mensosialisasikan keputusan hasil rapat PWNU Kaltim, agar PCNU di daerah dapat bekerja maksimal dengan penajaman program NU ke masa yang akan datang. Semangat keagamaan sekaligus semangat kebangsaan, semangat nasionalisme dibangun, dipupuk, dikembangkan menjadi kesadaran organisatoris sekaligus kesadaran jamaah bahwa NU ini harus kuat secara diniah tetapi kuat pula secara imannya. Tadi sudah disampaikan tentang penajaman program ya. Di antaranya adalah menguatkan misi NU, salah satunya itu adalah menjaga eksistensi keagamaan. Dalam arti kalau bahasa sekarang adalah penguatan moderasi beragama. Ya, itu yang pertama. Kalau bahasa kami adalah menguatkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kemudian yang kedua, menguatkan tanggung jawab tentang kebangsaan, mas'uliyah watoniyah, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia agar terus eksis, di mana untuk menjalankan agama bagi kami adalah didahului dengan mengeksiskan bangsa. Jadi menjaga keutuhan bangsa adalah wasilah untuk memantapkan agama. Ya, kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah liriayatil ummah, mengayomi umat. Itu tadi yang ditajamkan oleh PWNU terhadap terhadap PCNU Kutai Barat. Ya. Untuk Ansor tentunya pasti ya membawa misi NU yang pertama, yang kedua membangun komunikasi lintas golongan, lintas etnis, lintas agama untuk menjaga agama dan menjaga bangsa. Kiai Haji Busori Nur menegaskan, kunjungan dalam safari Ramadan ini guna menguatkan misi NU, diantaranya menjaga eksistensi penguatan moderasi beragama atau menguatkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam bingkai NKRI. Kemudian menguatkan tanggung jawab tentang kebangsaan, mas'uliyah watoniyah, untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia agar terus eksis untuk menjalankan agama dengan mengedepankan bangsa NKRI. Mengawali rasa syukur atas terpilihnya Harun Miftahul Arif sebagai Ketua PCNU Kubar pada tanggal 14 Maret tahun 2022, sehingga pria akrab disapa Harun ini menegaskan, untuk program kerja 5 tahun ke depan, dirinya berkeinginan untuk memajukan NU Kubar di sektor pengembangan dakwah, ekonomi pendidikan dan pertanian, serta meningkatkan keagamaan dan kebangsaan dalam menjaga kerukunan umat beragama di bumi Sendawar. Harun mengatakan, dirinya akan fokus pada program untuk memperkuat kepengurusan hingga ke level tingkat ranting yang sudah dibentuk di 15 kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini agenda 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan karena PCNU periode 2022 sampai 2027 kan baru beberapa minggu kemarin terbentuk, tanggal 14 bulan kemarin. Pemilihannya di Islamic Center kemarin. Kemudian melibatkan MWC se-Kabupaten Kutai Barat. MWC itu struktur level di bawah PC, tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah kebetulan dari 16 kecamatan di Kutai Barat ini 15 yang sudah terbentuk. Nah, ini apa singkatannya? Majelis Wakil Cabang. Majelis Wakil Cabang. Jadi 15 itu kemarin yang mensukseskan acara konferensi cabang dan saya terpilih. Nah, dalam konfercap kemarin target saya 5 tahun ke depan ini tidak muluk-muluk sih. Karena Nahdlatul Ulama ini kan organisasi keagamaan dan kebangsaan yang konsentrasinya 2 aspek itu. Berbicara keagamaan dan berbicara kebangsaan. Jam'iyat diniyah wal ijtimaiyah.
itu sifatnya atau tugas fungsinya itu muharrik dan munadzam. Muharrik itu penggerak. Nah, munadzam itu pengorganisir. Substansinya yang menggerakkan dan mengorganisir dua aspek tadi, keagamaan dan kebangsaan. Dan itu mustahil bisa kita laksanakan kalau yang digerakkan dan diorganisir belum ada. Sementara ini kan di Kubar ini kan masih sebatas tingkat di level paling bawah kan MWC. Padahal di level paling bawah aturannya sesuai dengan ADRT itu ada ranting dan anak ranting, baik itu induknya di Nahdlatul Ulamanya maupun badan otonomnya dan lembaganya, itu harus ada sampai ke akar bawah. Karena NU itu kan berangkat dari kultur, dari basis kekuatan kultur, berarti di bawah harus terbentuk. Nah, target saya insya Allah 5 tahun ke depan ini harus sudah terbentuk level yang paling bawah. Karena apa? Mustahil kita menggerakkan, kita mengorganisir, sementara yang kita gerakkan dan kita organisir nggak ada. Makanya harus kita wujudkan itu dulu. Target saya situ. Kalau itu sudah terbentuk, insya Allah enak. Ada yang kita gerakkan, kemudian ada yang kita organisir dalam rangka untuk memberikan pemahaman keagamaan dan kebangsaan. Karena apa? Negara dan agama ini harus terjalin relasi yang baik. Sementara ini kan Nyun Sewu, mohon maaf, ini ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk membentur-benturkan agama dan negara. Jadi tidak boleh religius dengan nasionalis ini berbenturan, tidak boleh. Tidak boleh. Itu harus jalin berkelindan, harus tercipta relasi yang baik, hubungan yang baik, sama-sama jalan. Kalau negara kita ini dalam kondisi damai, tentram, maka kita beragama juga bisa baik, bisa khusyuk, tidak terjadi ketakutan dan sebagainya. Makanya di Indonesia ini tidak boleh sama, Islamnya tidak sama seperti di Timur Tengah. Di Indonesia ini dalam konteks makro negara di Indonesia. Makanya negara ini harus damai dulu. Untuk menciptakan kondisi atau iklim beragama yang baik, negara harus aman. Nah, itu. Terus Pak, program PJNU sendiri Pak, pengembangan ekonomi rencananya, karena NU ini kan organisasi besar, jadi harus punya kemandirian ekonomi. Kegiatan apapun yang dilaksanakan di NU itu kan butuh biaya. Kita kan tidak mungkin hanya ibaratnya Nyun Sewu ya, bahasanya ngatong aja itu. Nah, kemandirian ekonomi harus dibangun. Nah, ini sudah dicontohkan sama teman-teman Banom dari NU Ansor ini kan sudah punya usaha ternak sapi itu, Mas Suparlan itu. Nah, ini kita insya Allah akan menggandeng Banomnya itu yang sudah sukses ya. Nah, ini kan bapak-bapaknya NU itu harus kita rangkul, sama-sama kita berdayakan nanti supaya kekuatan ekonomi juga kuat. Ini akan dibawa ke forum raker insya Allah. Dibawa ke forum raker insya Allah, selain bangun basis ekonomi lewat peternakan sapi ya, mungkin pertanian, karena potensi alam di Kutai Barat ini kan cocok ini, apalagi IKN kan ya, sudah di akhirnya kan sebagai ibu kota penyangga kan harus siap itu, sumber daya manusianya harus siap, karena kita ditopang oleh sumber daya alam yang luar biasa. Ansor ini badan otonom Nahdlatul Ulama yang ada di garda terdepan untuk mengusung nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan. Ansor ini tentaranya, gitu loh, ibaratnya tentaranya ulama untuk memperjuangkan tegaknya agama yang baik dan kehidupan berbangsa yang baik. Perisainya. Nah, itu Ansor. Jadi dalam konteks kehidupan bernegara, terutama di Kutai Barat ini kan kondisi masyarakatnya kan heterogen di Kutai Barat. Ini kita harus bisa merangkul semua elemen yang ada, semua kita bangun hubungan yang baik, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah atau hubungan sesama anak bangsa, berbeda tetapi sama, gitu loh. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, tetapi kita sama. Kita masyarakat Kutai Barat secara mikro dan masyarakat atau bangsa Indonesia secara makro. Bentuk binekanya lah. Bineka Tunggal Ika itu jargon bangsa kita yang harus kita jaga gitu. Ia mengatakan apabila PCNU sudah dapat memperkuat bidang perekonomian,
maka kemandirian salah satu organisasi keagamaan di bumi tanah Purai Ngeriman ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya memperkuat perekonomian melalui kerjasama di bidang peternakan, dengan Koperasi Berkah Salama Jaya, sebagai produsen ternak dan penggemukan sapi di Kaltim. Kata Harun, misalnya NU mau mengadakan acara dan kegiatan, tidak lagi berpikir bagaimana mencari sumber dananya. Oleh karena itu, program prioritas 5 tahun ke depan pada sektor-sektor tersebut akan lebih dikembangkan dengan kerjasama semua komponen, terutama warga Nahdien Sekubar. Selain itu, dirinya dalam waktu dekat akan menggelar konsolidasi PCNU Sekubar, guna mempersiap sejumlah program prioritasnya, dan soliditas kader pengurus Majelis Wakil Cabang tingkat kecamatan, hingga pembentukan pengurus ranting di setiap kampung. Di tempat yang sama, GP Ansor Kubar Suparlan mengatakan bahwa Ansor menilai NU selama ini telah berhasil membangun tradisi kepemimpinan yang sangat baik. Oleh karena itu, GP Ansor selaku Badan Otonom NU mendukung semua program dari kepemimpinan yang baru, yakni Harun Miftahul Arif. Secara khusus GP Ansor Kubar juga mengharapkan atas kepemimpinan sosok muda Harun Miftahul Arif, yang memiliki jaringan luas, memiliki komitmen kuat memajukan NU, dan responsif terhadap perubahan zaman, dengan mengedepankan warga Nahdien yang ada, agar mendapatkan berkah dari program PCNU Kubar. Kegiatan Safari Ramadan pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur berjalan lancar dan sukses di PCNU Kabupaten Kutai Barat. Tentu kami selaku Banom, Badan Otonom yang dari Nahdlatul Ulama, tentu kami atas nama GP Ansor Kabupaten Kutai Barat sangat mengapresiasi program-program PWNU Kalimantan Timur. Nah, tentu kami selaku Banom di GP Ansor bahwa kami akan terus dan selalu akan berkoordinasi dan bersinergi, karena bagaimanapun Ansor ini adalah anaknya dari NU. Apa yang menjadi hajatnya NU tentu menjadi hajatnya GP Ansor. Maka terkait dengan itu tentu kami akan bagaimana berupaya membantu untuk mensukseskan dan kemudian mensupport apa-apa yang menjadi kebutuhan di PCNU Kabupaten Kutai Barat, bahwa spirit baru, kepengurusan yang baru, tentu paling tidak apa yang ditinggalkan oleh pengurus yang lama yang baik kita teruskan, nah yang kurang bagus kita evaluasi. Harapannya adalah bagaimana tentang umat warga Nahdliyin mendapatkan berkah dengan apa yang menjadi program-program NU ke depan. Dan insya Allah GP Ansor akan terus bagaimana bersinergi selayaknya sebuah organisasi untuk bagaimana kemajuan masyarakat, khususnya di warga Nahdliyin dan umumnya adalah untuk warga Kabupaten Kutai Barat. Menurut Suparlan yang juga Ketua PSHT Pusat Madiun Cabang Kubar ini mengatakan, saat ini PCNU Kubar membutuhkan pemimpin visioner di dalam masyarakat yang memasuki era digital, sehingga dapat memanfaatkan media untuk menebarkan syiar Islam, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Usai kegiatan Safari Ramadan itu, Koperasi Produsen Ternak PT Berkah Salama Jaya menyerahkan dana bantuan sosial kepada perwakilan MWCNU di 15 kecamatan. Penyerahan bantuan itu diserahkan Wakil Ketua PWNU Kaltim Haji Syaparudin dan Kiai Haji Buskori Nur, kemudian Bupati Kubar yang diwakili Kadishub Haji Rahmat, perwakilan Polres dan Kodim 0912 Kubar, serta anggota DPRD Kubar Haji Suharna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.